Bayangin, lu tinggal di negara paling kuat di dunia. Negara yang kalau batuk aja, dunia bisa jadi demam. Tapi sekarang, rakyatnya ngutang buat beli telur. Di negeri Paman Sam yang katanya kiblat dari kapitalisme, di mana 1 dari 4 orang sekarang harus pakai paylater buat belanja makanan. Bukan buat beli iPhone, bukan buat belanja online iseng, tapi buat hidup, buat makan. Ini fakta, bukan satir ya. Gue nggak sedang nyinyir, gue lagi nahan ketawa pahit. Karena ini bukan cuma soal ekonomi US, ini adalah refleksi dari satu realita yang mulai merata. Bahkan negara kaya pun sekarang mulai hidup kayak rakyat biasa di negara berkembang, gali lubang, tutup perut. Dunia ini ironis, di tengah bangunan mega Wall Street yang ngomong soal GDP, indeks saham, dan outlook ekonomi, ada seorang ibu di Ohio yang harus menghitung-hitung kalau gua beli roti sekarang, cicilan besok lunasnya dari mana? Jadi pertanyaannya sekarang, kalau ekonomi segede Amerika aja udah mulai kropos dari dalam, lu kira kita aman? Apa kita siap? Atau jangan-jangan kita juga udah mulai biasa pakai paylater? Bukan buat gaya, tapi buat bertahan hidup. Gue tahu sebagian dari lu yang nonton ini sambil mikir, yaitu kan di Amerika, ngapain juga dibahas? Bro, kalau lu masih mikir gitu, artinya lu belum sadar. Gelombangnya tuh bakalan terjadi global. Kalau US udah bersih, negara berkembang kayak kita bisa kena bronkitis. Semua saling terkoneksi dari tarif impor sampai harga mie instan di warung sebelah. Dan sekarang kita hidup di zaman yang aneh. Banyak orang kerja full time, tapi masih minus di akhir bulan. Lu kerja keras, tapi duit kayak nguap tiap kali masuk rekening. Ini kayak ATM lu tuh ada fitur auto transfer ke tiadaan ya. Makanya ini waktunya kita bangun teman-teman. Nggak cukup cuman kerja keras. Lu harus ngerti cara kerja ekonomi. Ngerti makna setiap keputusan pemimpin dunia dan ngerti gimana caranya bertahan, bahkan berkembang. Mulai dari mana? Dari lu ngerti bahwa paylater itu bukan solusi jangka panjang. Itu adalah alat bantu, tapi bukan sandaran hidup. Kalau lu udah ngutang buat kebutuhan dasar, itu alarm paling nyaring bahwa lu harus bikin plan baru. Gue nggak bilang lu harus langsung investasi saham besok, tapi lu bisa mulai dari hal kecil. Misalnya belajar bikin dana darurat, ngebedain mana keinginan, mana kebutuhan, dan yang paling penting, ngerawat mindset lu supaya bertumbuh, bukan mindset bertahan hidup doang. Karena kita hidup di dunia yang berubah begitu cepat. Hari ini lu kerja keras, besok bisa aja lu kena PHK. Hari ini lu bisa makan enak, bulan depan harga cabai tiba-tiba setara dengan harga kripto. Tapi satu hal yang nggak bisa dirampas siapapun dari lu adalah wawasan lu. Jadi mulai hari ini, lu punya 2 pilihan, ikut arus sampai tenggelam atau belajar berenang dan akhirnya bikin kapal lu sendiri. Gue coba mau ajak lu lompat sedikit dari angka-angka. Kita bahas apa yang sebenarnya terjadi di balik fenomena ini. Karena buat kita di channel Samu Otodidak, angka itu baru permukaan ya. Yang menarik adalah pola pikir di balik angka. Ini ibarat kita lihat sekarang, paylater itu bukan lagi alat untuk gaya hidup, tapi udah berubah menjadi alat bertahan hidup. Orang beli mie instan, telur, sabun, semua dicicil. Ini bukan cuma sekedar tren, ini adalah sinyal bahwa sistem ekonomi sekarang itu dibangun dari kepercayaan yang palsu. Orang percaya dia bisa belanja dulu, bayar nanti. Padahal belum tentu dia bisa bayar nanti. Ini adalah ekonomi yang dibungkus harapan kosong. Dan lucunya, sistem ini tumbuh subur bukan di negara miskin, tapi di negara adidaya. Kita kadang mikir, Amerika pasti kuat, ekonomi mereka kan solid. Tapi realitanya di lapangan, 3 dari 10 orang hidup dari paylater. Ini bukan cuma soal uang ya, ini adalah tentang ilusi kontrol. Ketika rakyat makin tergantung pada skema-skema utang mikro, itu artinya keuangan mereka udah nggak lagi stabil. Dan secara psikologis itu bikin market lebih rapuh. Lu pikir ini nggak ada dampaknya ke investasi? Salah besar bro. Ketika masa hidup dari hutang, perilaku pasar berubah jadi lebih impulsif, lebih sensitif, dan lebih emosional. Makanya di Saham Otodidak kita selalu bilang, lu jangan cuma ngikutin candle, tapi pahami narasi di balik market. Dan kalau lu ngerti ini, lu bakal punya tepian, karena lu bisa lihat pola sebelum itu jadi headline. Dan tentu lu bakalan bisa ngerasain perubahan sebelum dia jadi grafik. Sekarang coba kita tarik benang merahnya.
Kenapa sih rakyat Amerika itu sampai ngutang buat makan? Apakah ini tiba-tiba? Enggak, bro. Ini adalah efek domino dari satu langkah klasik. Ya, tarif impor yang dibuat oleh Trump. Jadi gini, Trump itu naik panggung lagi kan, dan dia bawa senjata lamanya, perang tarif. Barang-barang dari luar dikenain tarif lebih tinggi. Tujuannya katanya sih mulia, dan gua rasa juga maksudnya begitu. Lindungi industri lokal, majukan produk dalam negeri. Tapi yang nggak banyak disorot adalah efek dibaliknya. Barang impor jadi mahal, biaya produksi naik, dan yang kena bukan konglomerat, tapi rakyat kecil. Harga kebutuhan pokok jadi ikut naik, dan akhirnya inflasi makin menggigit. Bayangin aja, harga telur yang tadinya cuma $2,50, sekarang jadi $5,99. Mereka bilang perang dagang, padahal yang luka duluan adalah isi dapur dari rakyat mereka sendiri. Dan lucunya, ini bukan cuma tentang Amerika ya. Ketika US bikin tarif tinggi, negara lain balas. Supply chain global akhirnya ikut goyang, harga energi naik, biaya logistik naik. Semua negara ikut jadi tegang. Indonesia pun ikut kebagian efek dominonya. Misalnya, bahan pangan atau bahan baku industri yang biasa kita impor, ya tentu jadi ikut mahal. Dan ketika harga-harga naik, tapi pendapatan rakyat stagnan, itu sama aja kayak minta rakyat main juggling sambil merangkak. Ya beda-beda tipis lah sama sirkus. Jadi ketika lu baca berita tentang Trump, lu jangan cuma fokus ke politiknya, fokus juga ke efek ekonominya. Karena kadang satu pidato dari Gedung Putih bisa ngerubah harga cabai di pasar kita. Dan sekarang lu tahu kenapa channel ini namanya Saham Otodidak? Karena kita bukan cuma ngeliatin grafik candle, tapi juga belajar mengupas narasi besar di balik pasar. Oke, biar nggak dibilang asal bacot, sekarang kita masuk ke angka-angka dan data. Survei dari Lending Tree awal April 2025, yang dimana responnya ada 2.000 orang di US, hasilnya apa? 50% dari mereka mengaku udah pakai pay letter. Ya, setengah populasi. Bayangin kalau 50% rakyat Indonesia hidup dari utang digital. Bayang nggak? Dan yang lebih gila, dari semua pengguna pay letter itu, 25% pakai buat beli bahan makanan. Tahun lalu cuma 14%, 2 tahun lalu 21%. Sekarang naik tajam. Artinya apa? Pay letter udah masuk dapur, bro. Dan ini masih berlanjut. 60% pengguna bilang mereka masih punya lebih dari satu pinjaman. Dan 1/4 dari mereka punya 3 cicilan berjalan atau lebih. Lu pikir ini sehat? Terus, 41% responden telat bayar cicilan di tahun lalu. Tahun sebelumnya 34%. Dan ini naik, bro. Itu artinya bukan cuma ngutang, mereka juga udah mulai gagal bayar. Sekarang coba lu bayangin deh, lu punya 3 cicilan berjalan. Lu telat bayar semuanya, dan tiap bulan lu harus utang lagi buat beli beras. Itu bukan hidup namanya, itu survival mode digital. Dan tren ini bukan cuma di US ya. Klarna, Afterpay, Apple Pay Later, semuanya lagi booming di Eropa, Australia, bahkan di Asia. Lu kira kita aman? Di Indonesia, Pay Later juga meledak. Kredivo misalnya, per akhir tahun 2024 udah punya lebih dari 10 juta pengguna aktif. Aku laku, lebih dari 6 juta. Bahkan Shopee udah jadi bank digital. Semua ini sebenarnya untuk menunjukkan satu hal, kita semua makin tergoda buat hidup dari masa depan. Belanja sekarang, bayar nanti, dan harapannya nanti ada keajaiban. Tapi lu tahu kan, keajaiban itu bukan strategi finansial. Dan kalau setengah populasi dunia hidup dari utang mikro, yang goyah nanti bukan cuma pasar, tapi peradaban itu sendiri. Anggaplah gue buat cerita ya, misalnya nih di US nih, di Amerika. Ada seorang perempuan yang namanya Amanda, berusia 34 tahun, tinggal di pinggiran Chicago. Punya 2 anak, suami baru aja dirumahkan dari pabrik manufaktur. Gaji dia sebagai kasir swalayan cukup buat bayar listrik, tapi nggak cukup buat beli susu anaknya tiap minggu. Bulan lalu dia nemuin fitur baru di aplikasi Pay Later, ya tombol oranye kecil yang katanya bisa bantu belanja sekarang. Bayarnya nanti. Nggak ada bunga, cuma cicilan ringan. Terus si Amanda ini ngeklik, dan di approve. Minggu pertama dia beli beras dan telur. Minggu kedua, susu dan popok. Minggu ketiga, dia bayar sebagian. Minggu keempat, dia nggak bisa bayar sama sekali. Total cicilan gimana? Udah 3 aplikasi berbeda, total utang. Nggak besar sih, tapi cukup buat bikin dia ngerasa gagal sebagai seorang ibu. Dan ini bukan cuma Amanda ya, ini ratusan ribu Amanda lainnya di Amerika.
di Indonesia, dan di mana-mana. Mereka bukannya malas ya, mereka bukan konsumtif. Mereka cuma mencoba bertahan hidup. Karena sistem hari ini nggak kasih pilihan. Lu kerja keras tapi gaji lu telat. Lu hemat tapi harga naik. Dan di tengah semua kekacauan itu, lu disodorin sama satu solusi manis. Pay later. Lu mungkin bisa menganggap ini cuma cerita, tapi buat sebagian orang, ini adalah kenyataan yang berulang tiap bulan. Dan lu tahu apa yang paling tragis? Kita udah mulai nerima itu sebagai sebuah hal normal. Dan lu tahu apa yang paling tragis? Kita udah mulai nerima itu semua sebagai hal yang normal. Dan lu tahu kenapa kita bikin konten kayak gini di Saham Otodidak? Karena kita muak disuruh jago soal keuangan, tapi dikasih sistem yang bikin kita kejar napas tiap tanggal tua. Amanda nggak butuh kasihan. Lu juga nggak butuh utang baru. Kita semua butuh satu hal, kesadaran tentang sistem yang lagi pincang, tentang uang yang nggak netral, tentang hidup yang dipaksa pakai promo cicilan. Kalau lu nonton sampai sini, artinya lu nggak cuma cari hiburan. Lu pengen ngerti, pengen nyambungin titik-titik, dan itu jarang, bro. Kita bukan channel yang kasih lu sinyal saham receh ya. Kita bukan juga tempat cari cuan cepet. Kita di sini ngajak lu melek, biar lu nggak cuma reaktif, tapi bisa strategis. Karena pasar bukan soal grafik doang, bro, tapi soal manusianya. Dan kalau manusia udah hidup dari utang demi makan, maka pasar akan bergetar, politik akan goyang, dan sejarah akan berubah arah. Jadi pertanyaannya, lu mau jadi penonton dari sistem ini atau pemain yang ngerti? Kalau lu ngerasa satu kalimat di video ini kena ke lu, tinggalin jejak di komentar. Biar kita tahu banyak orang di luar sana yang juga sadar, tapi selama ini diem. Dan kalau lu suka konten kayak gini, yang nggak cuma ngomongin saham, tapi juga makna dan arah, ya lu tau lah harus klik mana ya. Karena Saham Otodidak bukan buat semua orang, tapi kalau lu masih di sini, kemungkinan besar ini buat lu.